Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membeberkan alasan permintaan menaikkan anggaran kementerian yang menjadi 20 triliun rupiah dari angka 64 miliar rupiah. Pigai menyebut penambahan jumlah staf akan menunjang target kerjanya untuk membimbingkan isu HAM ke seluruh Indonesia. Lalu seberapa rasional alasan tersebut? Apakah menaikkan anggaran menjadi jawaban dari penyelesaian pekerjaan rumah isu HAM di Indonesia? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy, apa kabar? Sehat malam, Bram. Alhamdulillah dalam kabar baik. Kita masih menunggu Ketum YLBHI Pak Muhammad Isnur, serta kami sudah mencoba untuk menghubungi Menteri HAM Natalius Pigai maupun pihak dari Kementerian HAM, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Oke, langsung saja Bang Willy. Jadi kalau dalam paket berita tadi Anda mengatakan meminta apa rasionalisasi langkah konkretnya begitu pada minggu depan, artinya akan ada rapat bersama lagi atau hanya secara tertulis nanti Bang dikirimkan ke DPR? Ya, kemarin baru rapat kerja pertama, Bram. Itu lebih sifatnya saling perkenalan. Komisi 13 adalah komisi yang baru untuk merespon bagaimana kuatnya komitmen politik dari pemerintahan Pak Prabowo, terkhusus di bidang hukum dan HAM. Kementerian HAM juga kementerian yang baru, maka kemudian kita butuh menyamakan frekuensi untuk hal tersebut. Saya menenaskan waktu rapat kerja kemarin, keberhasilan Kementerian HAM juga tidak terlepas dari keberhasilan Komisi 13, karena ini spiritnya sama, Bram. Nah, kemarin sebenarnya baru semacam memberikan introduction ya, apa yang akan mereka kerjakan oleh teman-teman di Kementerian HAM ya. Jadi kalau kita belajar dari beberapa negara yang memiliki Kementerian HAM itu Pakistan dan Brazil, mereka lebih banyak mengutamakan hak asasi manusia dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang memiliki tugas fungsi tentang hak asasi manusia. Kalau kita berkaca, Bram, dari spirit yang kuat dari pemerintahan Prabowo Gibran ini tentang penegakan hak asasi manusia, kita sudah punya Komnas HAM. Komnas HAM itu fungsinya lebih untuk penegakan dan bagaimana biasanya abuse of power itu dilakukan kan oleh state aparatus. Nah, maka kemudian tugas dari Kementerian HAM ini lebih utama memberikan pengaruh utamaan, yaitu lebih ke edukatif, literatif, koordinatif untuk bagaimana hak asasi manusia benar-benar menjadi basic perspektif dari penyelenggaraan negara dan relasi sosial ya Pak. Oke, jadi sebetulnya dalam rapat Mukadimah kemarin, kalau Anda mengatakan itu pembukaan, artinya menurut Komisi 13 itu menjadi rasional tidak menaikkan hingga 20 triliun atau nanti baru akan dilihat setelah program konkretnya disampaikan oleh Kementerian HAM begitu Bang? Ya, kita akan tunggu hal yang lebih detail. Kalau kemarin masih beberapa gambaran yang umum, tapi di dalam brainstorming kemarin kita menegaskan bahwasanya jangan besar pasak daripada diam. Satu, ada hal-hal yang perlu focusing ya. Kita lebih fokus pada program daripada struktur. Jadi strukturnya less saja. Toh ini kan warisan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan sebuah dirjen yang displit untuk kemudian menjadi kementerian. Jangan kemudian membuat strukturnya gemuk dan kemudian prosesnya menjadi memakan waktu gitu. Itu kan inefisiensi, itu yang kita hindari. Jadi teman-teman kemarin di Komisi 13 mengingatkan Pak Menteri Pigai, bagaimana spirit Pak Menteri Pigai yang luar biasa yang ditopang oleh Pak Prabowo tersebut itu harus tetap fokus ya. Nah, di sini yang kemudian kita ya misalnya seperti membangun kantor yang kanwil yang sudah ada ya kita optimalkan, sumber daya manusia yang sudah ada tinggal kemudian kita split dan fokus. Jadi tidak perlu menambah sumber daya manusia yang baru, tidak perlu membangun kantor yang baru. Baik. Oke, saya akan sapa terlebih dahulu Pak Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI yang sudah bergabung sama kami. Selamat malam Pak Isnur. Baik, Pak Isnur, gambarnya masih terbalik Pak, boleh di... Sorry. Udah belum? Belum Pak.
Sorry bentar ya, ini baru lagi Oke. HP-nya agak. Baik-baik, sembari Pak Sudah. Isnur membenahi teknisnya, saya akan ke Bang Willy lagi. Jadi Bang Willy, ini kemarin yang juga menarik kami di publik adalah komentar dari Pak Yasona yang juga mantan Menkumham begitu, mengatakan ya komunikasi lintas sektoral harus dibangun terlebih dahulu daripada kemudian membangun rencana sendiri pada kementeriannya. Bagaimana fokus dari Komisi 13? Apakah hal tersebut juga menjadi salah satu titik berat yang disampaikan kepada Pak Pigai begitu, Bang? Ya, semulanya kami ingin membuat rapat kerja gabungan karena ini kan satu kementerian displit menjadi 3 kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Lapas, dan Kementerian HAM. Terus ada Kemenko yang baru. Nah, rencananya kami akan mengundang Pak Supratman di atas, Pak Agus, dan Pak Pigai secara bersama-sama sehingga spiritnya menjadi satu kesatuan. Tetapi teman-teman bilang, kalau kementerian kita masing-masing dulu aja. Jadi biar kemudian ada semacam, ini kan satu pondok 3 cinta gitu Bram ya. Biar nggak masing-masing ini berjalan gitu ya. Dan kita bersyukur di Komisi 13 ada Pak Yasona, mantan Menkumham, yang memiliki pengalaman 10 tahun kemarin. Jadi ini kan lebih sebagai mitra Bram, kami tentu memfasilitasi bagaimana apa yang menjadi cita dari pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun negara yang berbasiskan Pancasila dan hak asasi manusia itu kan sebuah semangat yang progresif. Tentu kita harus fasilitasi dengan suatu hal yang kondusif, Bram. Oke, baik. Saya ke Pak Isnur kalau begitu. Pak Isnur, jadi kalau Anda melihat narasi yang sudah berkembang hari ini, peningkatan jumlah anggaran, kemudian penggemukan jumlah staf yang awalnya 188 menjadi sekitar 2.000 sekian, 2.400 sekian begitu. Apakah kemudian penggemukan struktur ini akan bisa menyelesaikan atau menjadi solusi dari PR HAM di Indonesia, atau jangan-jangan sebetulnya hanya programnya saja yang perlu tepat sasaran begitu Pak Isnur? Ya, pertama saya melihat ketidakpahaman Pak Menteri terhadap apa itu program hak asasi manusia. Jadi kritik tadi dari Mas Willy itu tepat. Jadi hak asasi manusia kan sebenarnya dia di level prinsip, di level abstrak ya, di level di mana dia diterapkan dalam semua kementerian. Jadi ketika bicara pendidikan, di mana HAM-nya pendidikan? Ya penyediaan pendidikan gratis, berkualitas oleh seluruh kementerian, misalnya oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tugasnya Pak Pigai mendorong Mendikbud agar pendidikannya terpenuhi, agar pendidikannya berkualitas, agar orang sadar haknya. Itu harusnya yang dilakukan oleh Pak Pigai, bukan bangun kampus baru. Gitu. Yang kedua, rumah sakit. Di mana HAM-nya pemerintah kewajibannya yang membangun rumah sakit yang berkualitas, yang murah, yang terakses. Kalau prinsipnya adalah menggunakan Covenant International Ekonomi Sosial Politik, ya dibangun rumah sakit di se-Indonesia. Itulah pemenuhan HAM pemerintah. Mainstreaming, mengalirkan hak kesehatan di seluruh provinsi, di seluruh daerah gitu. Makanya pemerintah kalau ketika menyusun HAM itu kan berbasis koordinatif. Semua kementerian punya kewajiban penghormatan, perlindungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kementerian Agama punya kewajiban nggak di HAM? Punya. Apa itu? Melindungi semua orang bisa beribadah. Gitu. Harusnya Pak Pigai bekerja di ranah yang lebih sophisticated, bekerja sedang konstitusi. Nah ini saya melihat kok Menkumham nampak tidak seperti nggak paham apa itu HAM gitu. Dan memalukan sekali presentasi ke DPR seperti itu. Baik, Pak Isnur, tapi kalau kemudian saya mengutip apa yang disampaikan Pak Pigai kemarin adalah saya mau membumikan karena program hal itu adalah program menyentuh individu langsung, berarti program menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok. Artinya, sepertinya dalam statement ini Pak Pigai menargetkan ada kelompok kerja yang nanti akan turun masyarakat yang mengubah mindset yang seperti Anda katakan tadi bahwa seharusnya abstrak begitu Pak Isnur. Ya makanya harusnya pertama Pak Pigai koordinasi dulu dengan Kemenkum, dengan Kemenko-nya agar sama pikirannya. Bukan tiba-tiba punya pikiran sendiri, nggak pernah didiskusikan di Kemenko-nya, langsung dikeluarkan. Dan jadi agenda Kementerian HAM. Nggak pernah diskusi dengan Komnas HAM apa mandat perubahan hak asasi manusia, langsung di-launching ke DPR. Bagi saya ini adalah contoh praktik di mana
aparat pejabat negara tidak punya konsep yang jelas, tidak berkoordinasi baik dengan Kemenko-nya, tidak memahami, bahkan tadi istilahnya Pak Willy, cita-citanya Pak Prabowo itu apa gitu. Dan tidak membaca dokumen-dokumen HAM sebelumnya, langsung main publikasi. Harusnya kan dia punya riset yang baik, mendengar bawahannya seperti apa, mendengar direktur HAM-nya seperti apa, HAM pemerintah yang sudah disusun seperti apa. Mungkin bisa juga mengundang masyarakat sipil ya, YLBHI, dan lain-lain untuk ngasih masukan seperti apa. Jadi enggak kemudian seperti orang baru yang masuk pemerintahan nggak tahu apa-apa. Oke. Dan memberikan konsep yang nggak nyambung juga. Akhirnya apa? Ini bahaya. Kenapa? Karena berdampak pada anggaran, pada efektivitas bekerja gitu, dan ngaco apa yang dipaparkannya begitu. Oke. Baik, saya ke... Jadi saya sepakat dengan Mas Willy tadi, Mas Willy sudah baik. Oke, nah itu Bang Willy. Jadi catatan soal bagaimana koordinasi Kementerian HAM dengan Kemenko-nya, dengan Komnas HAM, Anda tadi sudah sempat mention sedikit di awal. Artinya itu yang juga akan didorongkah oleh teman-teman Komisi 13 nantinya? Ya, kita bersyukur karena Komisi 13 ini membawahi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan PAS, Kementerian HAM, habis itu LPSK, Komnas HAM ya. Itu yang kemudian menjadi satu kesatuan yang bisa kita bersama-sama. Tapi ini sebuah hal yang progresif, bagaimana kita memiliki Kementerian HAM, yang sebenarnya fungsinya bukan advokatif. Ya. Yang paling penting adalah government relation, bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik itu harus berbasiskan hak asasi manusia, itu yang paling prinsip, itu yang kita elaborasi kemarin. Kalau selama ini indeks penegakan HAM kita masih di nomor 50-an, bagaimana kemudian kita upgrade itu, bagaimana sosialisasi kita itu menjadi suatu hal yang benar-benar humanis, ya itu yang menjadi catatan. Ini berarti kemudian tugas kita bersama. Artinya kalau kemudian Anda menghubungkan dengan pelayanan publik, ini kan senada dengan yang Pak Isnur sampaikan ya, artinya di setiap kementerian harusnya berlandaskan dengan kesadaran prinsip HAM tadi yang itu harusnya menjadi PR dari Pak Pigai begitu? Ya, itu kan suatu hal yang melekat, kan perjuangan penegakan hak asasi manusia ini bagaimana relasi kemanusiaan kita itu benar-benar beradab, kan? Baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian pengarus utamaan HAM itu menjadi spirit di dalam proses kabinet ini, itu yang kemudian dipegang kuat. Nah, di DPR kemudian memberikan dukungan seperti apa. Jadi tidak kemudian ayu ting-ting gitu, salah alamat gitu. Itu yang paling penting. Oke, baik. Pak Isnur, kalau kita melihat sebenarnya HAM ini kan bukan hal baru ya untuk Pak Pigai. Beliau juga pernah di Komnas HAM begitu hingga 2017 lalu. Artinya sebetulnya melihat rekam jejak, track record masih apa ya? Bisakah kita menyebut Pak Pigai sebagai orang baru, atau sebenarnya dari rekam jejak kita sudah bisa menaruh keyakinan bahwa akan ada penyelesaian masalah HAM, penegakan HAM yang lebih jelas lagi pada kehidupan berbangsa kita ke depan? Ya, pernah di Komnas HAM belum tentu paham hak asasi manusia, Mas. Dan juga jangan juga jadi sombong secara intelektual bahwa ketika Anda merasa paham HAM, Anda tidak mendengarkan yang lain dan meyakini apa yang disampaikan secara pribadi itu benar sepenuhnya. Makanya perlu adanya kolaborasi, perlu adanya jajak pendapat, mendengarkan banyak pihak, perlu adanya koreksi dari berbagai instrumen ya yang sudah ada untuk sebagai panduan ketika Anda diamanahkan mendapat jabatan gitu. Tapi kira-kira gini, di konstitusi itu, di seluruh dunia yang namanya root dari konstitusi itu adalah hak asasi manusia. Makanya pasal 27, 28, 29, 30, 31 itu soal hak asasi manusia semua, yang harus diterjemahkan dan jadi panduan yang sangat kuat oleh seluruh komisi di DPR, oleh seluruh kementerian di pemerintahan. Makanya kan sumpahnya Pak Presiden adalah taat konstitusi. Dan apa sih yang dijanjikan oleh konstitusi kepada warga negaranya? Yang hak asasi manusia. Kewajiban hak asasi manusia ada di pemerintah. Makanya kemudian Pak Pigai harusnya menjadi bingkai. Gimana seluruh kementerian itu membuat kebijakan. Oke, berarti maksud Anda rekam jejak yang lampau itu tidak menggambarkan beliau juga paham dan belum tentu empati ke situ ya, Pak Isnur? Ya, ini kan soal pemahaman dan kemampuan ya.
menurut saya penting sekali banyak hal yang baru Mas dalam hak asasi manusia. Indonesia sudah meratifikasi misalnya Konvensi Hak Sipil Politik 2005, Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya 2005, Konvensi Hak Disabilitas, Konvensi Hak Perempuan, konvensi banyak sekali. Dan itu Indonesia berjanji untuk menselaraskan seluruh kebijakannya dengan konvensi-konvensi itu. Nah makanya Pak Pigai, saran saya mungkin bisa diskusi, bisa minta masukan juga dari misalnya spesial rapporteur atau kemudian ahli-ahli di PBB tentang bagaimana membuat kebijakan hak asasi manusia. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Willy. Bang Willy, jadi artinya dari Komisi 13 ke depan akan lebih fokus kemudian melihat langkah realistisnya dari Kementerian HAM atau lebih baik memanggil semua kementerian mitra Komisi 13 untuk kemudian mengkoordinasikan, karena kami publik jadi menganggap jangan-jangan ini soal koordinasi yang belum selesai begitu antar lembaga begitu, Bang Willy. Ya, gini, semangat ya kita akan juga melihatkan ini ada kementerian baru, tentu semangat yang menggebu-gebu kita hargai. Tapi bagaimanapun kita harus mensistematikakan biar proporsional. Tadi apa yang dibilang Mas Isnur, nanti kita satu koordinasi semuanya kita juga undang. Kemarin saya sempat exercise dengan Wakil Menteri ya Mas Mujib, itu bagaimana pelibatan teman-teman CSO ya, Human Rights Defender selama ini kan banyak. Nah spirit ini kan tunes-nya harus sama, kita harus gayung bersambut ya. Jadi tetap dalam husnuzon ya, kita bersama-sama bergandengan tangan, karena penegakan HAM tidak hanya bisa dituntaskan hanya satu kementerian, hanya satu LSM enggak, atau hanya satu komisi enggak. Tapi spiritnya ayo kita bersama-sama walk hand in hand together untuk kemudian menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab konstitusional kita bersama-sama. Jadi kami akan undang rapat bersama, kami akan undang RDP, CSO, dan akademisi untuk kemudian bagaimana yang terbaik. Toh ini ada wadahnya, ada sebuah ruang yang luar biasa. Ayo kita keroyokan untuk ini menjadi satu yang jauh lebih bermakna, bermanfaat untuk hadapan kita. Oke, kami publik tentu akan menunggu bagaimana kelanjutannya. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Bang Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR, serta Pak Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Salam sehat, Bang Willy. Selamat malam, sehat selalu.